Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Kita akan melanjutkan materi kita tentang bilangan pecahan. Dari gambar kamu bisa menentukan pecahannya. Pecahan pada gambar tersebut adalah yang diarsir ini 3 dan kotaknya semuanya ada 8, berarti 3/8. Ini adalah pelajaran SD dahulu. Kemudian yang berikutnya adalah jenis-jenis pecahan. Jenis pecahan. Pecahan itu nanti ada 3 jenis. Pecahan ada 3 jenis. Yang pertama yaitu pecahan murni. Pecahan murni itu pecahan yang dinyatakan dalam A per B dengan A lebih kecil daripada B. Jadi besarnya A ini pembilang, B penyebut, pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contoh pecahan murni adalah 2/3 atau 5/7 atau 3/8 dan seterusnya. Itu pecahan murni. Kemudian pecahan yang kedua yaitu pecahan tidak murni. Nih, pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni ini dinyatakan dalam A per B, di mana pembilangnya A ini lebih besar daripada penyebutnya B. Jadi yang di atas ini bilangannya lebih besar daripada yang di bawah. Contohnya 5/2 atau 7/3 atau lagi 8/4 dan seterusnya. Itu pecahan tidak murni. Kemudian dari dua pecahan ini ada pecahan murni, ada pecahan tidak murni, maka dinamakan pecahan biasa. Ini jadi pecahan biasa itu ada pecahan murni, ada pecahan tidak murni. Kemudian jenis yang ketiga yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran itu bentuknya adalah C D per E. Ini asal dari pecahan campuran, ini asalnya dari pecahan tidak murni. Dari pecahan tidak murni. Contohnya, contoh pecahan tidak murninya, misalkan 3/2. Ini pecahan tidak murni bisa dirubah ke dalam campuran menjadi 3/2, itu hasilnya 1, sisanya 1/2. Atau 7/3, 7/3 hasilnya 2, sisanya 1/3. Itu yang lainnya, contohnya yaitu misalkan 12/5. 12/5 hasilnya 2, sisanya adalah 2/5. Jadi itu adalah contoh dari pecahan campuran yang perlu kamu ketahui. Jadi ada 3 pecahan: pecahan murni, pecahan tidak murni, dan pecahan campuran. Pecahan senilai itu pengertiannya adalah pecahan yang bernilai sama. Seperti itu.
itu pecahan senilai. Ini diperoleh dengan cara mengali atau membagi pembilang dan penyebut nih dengan bilangan yang sama, itu ya, dengan bilangan yang sama. Jadi intinya untuk mencari pecahan senilai, pembilang dan penyebutnya kamu kali dengan bilangan yang sama atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contoh, misalkan pecahan senilai dari 2/3. Ini pecahan senilai dengan 2/3, ini 2/3, bisa kamu kali dengan 2/2, hasilnya adalah 4/6. Atau bisa juga 2/3 ini kamu kali dengan 3/3, hasilnya menjadi 6/9. Atau bisa juga dikali dengan 4/4, menjadi 8/12 dan seterusnya. Banyak sekali pecahan senilai dengan 2/3. Kemudian untuk pembagiannya, contohnya misalkan 20/60, ini pecahannya senilai berapa? Ini 20/60 bisa kamu bagi dengan 2, misalkan hasilnya adalah 10/30. Atau bisa juga 20/60 dibagi dengan 5/5, masing-masing ke 5, jadi 4/12. Atau bisa juga 20/60 ini dibagi dengan 10, jadi 2/6 dan seterusnya. Seperti itu cara mencari pecahan yang senilai dengan cara mengali atau membagi penyebutnya dan pembilangnya dengan bilangan yang sama. Sekarang yang berikutnya yaitu membandingkan pecahan. Jadi membandingkan pecahan ini maksudnya adalah kita bisa membandingkan dua pecahan, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Untuk membandingkan dua pecahan ini ada dua cara. Cara pertama ini dengan menyamakan penyebutnya. Contoh gini, 2/3 dengan 1/5. Besar yang mana? Maka penyebut di sini bisa kamu samakan. 3 dengan 5, penyebutnya menjadi 1/15. Ini juga bisa menjadi 1/15. Otomatis yang atas dikali bawah kali 5 nih ya, ini di 10, ini kali 3. Kalau penyebutnya sama, maka ternyata bilangan yang besar adalah 10, berarti tandanya lebih besar 10/15. Itu artinya 2/3 dengan 1/5 itu besar 2/3. Itu dengan cara menyamakan penyebut. Cara yang kedua yaitu dengan perkalian silang. Seperti ini, 2/3 dengan 1/5 kali silang, 5 dikali ke atas, ini berarti 10, 3 kali ke atas, ini 3. 10 dengan 3 besar 10, berarti 2/3 besar daripada 1/5. Seperti itu. Cara yang lain, contoh yang lain, misalkan 3/4 dengan 2/3. Ini
Kalau cara kalian silang, kali ke atas, 3 kali 3 9, 4 kali 2 8, 9 dan 8 besar 9, berarti 3/4 lebih besar daripada 2/3, seperti itu. Untuk materi berikutnya yaitu urutan pada pecahan. Jadi kamu diminta bisa mengurutkan 2 pecahan atau lebih, biasanya 3 pecahan atau lebih. Contohnya ini urutkan pecahan dari yang paling kecil, misalnya 2/3, kemudian 3/4 dan 5/8. Pada di sini KPK dari 3, 4 dan 8 itu adalah 24. Maka dari masing-masing ini kalau dirubah dengan penyebut 24, ini angkanya 24 bagi 3 ini 8 kali 2 16, 24 bagi 4 6 kali 3 18, 24 bagi 8 3 kali 5 15. Maka yang paling kecil adalah ini 15/24 atau 5/8. Berikutnya yaitu 16/24, pecahannya adalah 2/3, dan terakhir adalah 3/4. Ini adalah urutannya, seperti itu. Kita yang lain misalkan 2/3, 2/3, 3/4 dan setengah. Kalau ini disamakan penyebutnya, ini berarti per berapa ini? Kamu cari KPK 3, 4 dan 2. KPK nya adalah 12 ya. Semua penyebut jadikan penyebut 12, maka ini 3 di 12 kali 4, berarti 2 kali 4 8, 4 menjadi 12 kali 3 atau kali 3 9, 2 menjadi 12 kali 6, 1 kali 6 yaitu 6. Dari sini yang paling kecil adalah 6/12, yang berikutnya 8/12 dan 9/12. Urutannya dari yang terkecil yaitu setengah, kemudian 2/3, kemudian 3/4, seperti itu. Kemudian cara yang kedua dengan cara membandingkan, yaitu membandingkan 2 pecahan. Ini 2/3 dengan 3/4. Besar yang mana? Kali silang, 3 kali 3 ini 9, mana? 8. Berarti 3/4 dengan 2/3 besar 3/4 ya. 3/4 kemudian dibandingkan dengan setengah, 2/3 dibandingkan dengan setengah, mana? 2 kali 2 4, 3 kali 3, 3 kali 1 3, berarti 2/3 dengan setengah besar 2/3. Maka otomatis yang paling besar tadi 3/4 karena lebih besar daripada 2/3, dan 2/3 kita bandingkan dengan setengah besar 2/3, maka urutannya yang paling kecil ini setengah, kemudian 2/3, kemudian 3/4. Tuh. Materi berikutnya yaitu menyederhanakan pecahan. Dulu SD sudah pernah menyederhanakan pecahan. Jadi maksud dari menyederhanakan pecahan ini merubah pecahan menjadi bentuk yang paling sederhana dengan membagi pembilang dan penyebut
dengan FPB dari pembilang dan penyebut tersebut. Contoh, bentuk sederhana dari 48/64. Ini kamu cari FPB dari 48 dan 64. Kemarin 48 itu kalau di poin faktor ketemunya 2/4 kali 3, dengan 64 itu adalah 2/6. Berarti FPB nya adalah bilangan sama pangkat terkecil dari 2/4 kemudian 16. Ini berarti dibagi 16 bagi 16. Kalau dibagi 16, 48 bagi 16 ini hasilnya 3, 64 bagi 16 hasilnya berapa? 4. Maka pecahan sederhana dari 48/64 adalah 3/4. Ini yang paling sederhana karena 3/4 ini tidak bisa dibagi lagi. Atau cara lain dengan cara membagi terus seperti ini. Kalau bisa kan bagi 2. Ini hasilnya 24 32. Oh genap, bagi 2 lagi. Hasilnya 12/16. Oh genap, bagi 2 lagi. Hasilnya 6/8. Oh masih bisa dibagi lagi. 2 bagi 2 hasilnya 3/4. Ini udah prima semuanya, udah mentok, udah bisa dibagi lagi. Maka pecahan senilai dari 48/64 ini adalah 3/4. Ini. Demikian untuk materi pecahan yang pertama terkait dengan jenis pecahan senilai, membandingkan bilangan pecahan, urutan pada pecahan, dan pecahan yang paling sederhana atau menyederhanakan pecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.